Ini kisah Uwais Al-Qarni, pemuda asal Yaman yang membuat Rasulullah SAW terkesan karena ketaatannya dan kesalehannya, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni yang memiliki nama lengkap Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani adalah penduduk dari Qaran di negeri Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 657 Masehi. Dimakamkan di Raqqah, Suriah. Itu berarti umur Uwais Al-Qarni sekitar 63 tahun. Rasulullah SAW memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Namun nama Uwais Al-Qarni disebut oleh Rasulullah SAW. Uwais hidup pada zaman Rasulullah SAW dan tinggal di negeri Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Uwais baru bisa pergi ke Makkah, mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Dia berusaha selalu memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh tersebut, tapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan kesulitan untuk memenuhinya. "Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu," kata ibunya. "Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung, memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Ia berpikir jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni dengan menggendong ibunya dari kota kelahirannya Al-Qaran menuju ke Makkah, Baitullah. Meski harus menempuh jarak yang sangat jauh, perjalanan menuju ke kota Makkah. Dari Yaman ke kota Makkah kira-kira 1119 km. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang sangat luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan ia sampai disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya. Setiap hari menggendong anak lembu tersebut sampai 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji. Lembu milik Uwais pun beratnya mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu. Ternyata ia sedang latihan beban untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju Makkah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya, ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah. Itu hanya demi ibunya. Ketika wukuf pun, Uwais dengan tegap dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia. Telah melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Lalu ibunya pun heran dan bertanya kepada Uwais, "Lalu bagaimana dengan dosamu wahai anakku Uwais?" Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga.
Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Seketika itu penyakit Uwais sembuh. Uwais ini mempunyai penyakit kulit berupa penyakit belang. Atas izin Allah sembuhlah penyakit Uwais tersebut. Hanya tertinggal bulatan putih di telapaknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan oleh Allah sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Waalaikumsalam. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh dia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya karena waktu itu Nabi sedang berperang. Wallahu a'lam. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang, nak. Akhirnya karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati Uwais yang kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni terpaksa pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke negeri Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan yang amat sedih. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju kota Madinah. Sesampainya di rumah Nabi, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya tersebut. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah, mereka benar ada yang mencari Nabi. Memang benar ada yang mencari Nabi, dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, si penghuni langit. Kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar ibn Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi. Setiap kafilah Yaman yang datang, rombongan-rombongan Yaman, dua orang sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah Yaman tersebut
menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segeralah Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga-jaga unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Sewaktu bersalam-salaman, Khalifah dengan segera membalikkan telapak tangan Uwais seperti yang pernah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni yang dimaksud hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagangan saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais menolak, enggan, dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Kalian adalah Amirul Mukminin. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Dikarenakan desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, saya mohon supaya hari ini saja saya diketahui orang. Untuk hari-hari berikutnya, biarlah saya yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Masya Allah, itulah kisah Uwais Al-Qarni, seorang wali di zaman Nabi, tidak pernah bertemu Nabi, tapi kedudukannya sangat tinggi, disanjung oleh penduduk langit.